Bab 449 Riak di Timelin. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. 10 menit yang lalu. Berguling ke samping, aku mendorong diriku ke atas dengan hati-hati. Kerumunan kecil itu bergerak mundur untuk memberiku ruang. Saat aku mengulurkan tanganku pada Sylvie untuk membantunya mengejarku, rasa sakit yang menusuk tengkorakku membuatku tersandung, dan sebuah lengan melingkariku. Aku menunduk saat Ellie mencondongkan tubuh ke arahku, mencoba menopang sebagian berat badanku. Sylvie nampaknya tidak begitu terpengaruh oleh penglihatannya dan tidak mempunyai masalah untuk bangkit. Dia menatapku dengan gugup. Maaf, Arthur, aku tidak bisa menahan hal itu dari pikiranmu. Tahan apa? Ellie bertanya. Apa yang telah terjadi? Aku mengerjap dan menggeleng, berusaha mengeluarkan sarang laba-laba terakhir yang tersisa di kepalaku. Tidak ada apa-apa. Tidak di sini. Aku memotong diriku sendiri, mengakui kerumunan yang telah berkumpul dan tidak ingin mengatakan apapun yang akan menjadi masalah nantinya. Aura Seris yang mendekat sudah cukup untuk mengalihkan sebagian besar perhatian dariku. Mata gelapnya bertemu dengan mataku, dan dia sepertinya membaca situasi dalam sekejap. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Berikan teman kita waktu sejenak untuk mengatur napas. Ingat, Lance Arthur Lewin sendiri yang menghadapi warisan atas nama kita. Ingatlah bahwa kamu tidak secara tidak sengaja memulai rumor yang tidak membantu, ya. Orang-orang yang berada cukup dekat untuk melihat episodeku, yang sayangnya jumlahnya banyak, mengundurkan diri karena kemarahan Seris yang terselubung. Rambut merah menyala adalah hal pertama yang kulihat dari Lyra Dreyde saat dia bergegas melewati kerumunan. Kalau begitu, lanjutkanlah kalian semua. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan tidak ada ruang untuk tangan kosong. Para Alakrian bubar dan mulai menjauh, meskipun mereka selalu melirik ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Lyra bertanya, mencondongkan tubuh ke arah Seris, yang sedang memperhatikanku dari sudut matanya, bibirnya terkatup rapat karena jelas terlihat khawatir. Mari kita lakukan percakapan ini di tempat yang lebih pribadi, kata Seris, kata-katanya tenang namun tegas. Aku mengangguk setuju, dan Lyra memimpin kelompok kami ke sebuah bangunan kosong di dekatnya yang ternyata hanya berupa sebuah ruangan terbuka dengan beberapa kursi kayu yang dibuat secara kasar memenuhi ruangan tersebut. Tidak ada yang duduk saat kami semua masuk. Setiap pasang mata tertuju padaku, termasuk Yang Mulia Frost dan Denoir, yang pasti sedang berbicara dengan Seris atau Lyra sebelum aku pingsan. Melakukan yang terbaik untuk menjaga agar kegelisahanku tidak berubah, aku berkata, aku dan teman-temanku harus pergi. Langsung. Seperti itu. Kamu bahkan tidak mau memberitahuku apa yang terjadi, Arthur. Kelemahan ini tidak mungkin terjadi pada saat yang lebih buruk, jawab Seris. Pandangannya berpaling, fokus ke jarak tengah, dan ketika dia berbicara lagi, itu ditujukan pada dirinya sendiri. Tetapi mencari penerimaan dari para naga itu penting. Jika kami memberitahu masyarakat bahwa kamu pergi untuk menjamin perdamaian, maka sebagian besar orang akan menerimanya tanpa ragu. Perhatiannya kembali tertuju padaku. Tetap saja, sebagai mitra kamu dalam usaha ini, aku ingin mengetahui kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Aku memikirkan kembali visi yang kubagikan dengan Sylvie. Serangan urai terhadap Jenderal Keses yang mengakibatkan kematian para glider dan entah berapa banyak tokoh masyarakat penting lainnya di Etistin. Kekhawatiranku sangat banyak, tapi yang utama sekarang adalah memastikan bahwa hal itu belum benar-benar terjadi. Jika tidak, aku bisa mencari cara untuk mencegahnya. Namun berbagi informasi bisa berbahaya. Jika Tetua Rinia mengajariku sesuatu, upaya mengubah masa depan sangatlah berisiko. Aku harus melanjutkan dengan sangat hati-hati. Selain itu, aku tidak yakin siapa, jika ada, yang mengetahui bahwa Sylvie mempunyai visi tentang masa depan. Aku bahkan tidak yakin bisa mempercayai Seris dengan detail seperti itu. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, kataku. Tidak, sampai aku sendiri yang memiliki gagasan yang lebih jelas. Ada jeda saat pandangan kami tetap terkunci. Tidak apa-apa kalau begitu, aku tahu kamu sudah siap dalam hal ini. Dia memutuskan kontak mata kami dengan tawa tanpa humor. Tanduk Fritra, hidup menjadi lebih mudah ketika aku dikelilingi oleh orang-orang yang langsung melakukan apapun yang aku katakan. Aku memberinya senyuman masam. Kamu bekerja sangat keras untuk menghilangkan kehidupan seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengusirku seolah-olah aku adalah lalat yang sangat menjengkelkan. Ayo, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku ingin menawarkan kamu lebih banyak persiapan untuk percakapan kamu dengan para naga mengenai pembelotan kita, tapi aku rasa aku percaya kamu akan menanganinya sendiri. Yang aku minta hanyalah kamu membawa salah satu milikku bersamamu. Seperti mata, telinga, dan suaraku. Tidak, kataku, lebih cepat dan lebih tegas daripada yang kuinginkan. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Wajah Seris mengeras, betapa sedikit humor bagus yang dia pertahankan hilang begitu saja. Tidak, Arthur, kemitraan ini bekerja dua arah. Kamu telah meminta aku untuk tidak mempertanyakan alasan kamu pergi pada saat kritis ini dan tanpa diskusi sebelumnya. Aku meminta kamu memberikan kelonggaran ini sebagai balasannya. Aku menjulurkan lidahku ke bagian dalam gigiku sambil mempertimbangkannya. Berada di antara naga dan Urait bukanlah tempat yang tepat bagi desertir Alakrian,
tapi itu akan membuka keretakan antara Seris dan aku jika aku memaksakan masalah ini. Kalau begitu, aku mengakui maksudnya, kataku setelah jeda yang lama. High Lord Frost melangkah maju, membungkuk kecil pada kami berdua. Nyonya Seris, aku ingin menawarkan cucu perempuan aku, Enola, untuk tugas ini. Dia sangat berkemampuan, dan akrab dengan Bupati Arthur sejak mereka berada di akademi. Terima kasih, Uril, tapi aku ingin seseorang yang lebih berpengalaman untuk tugas ini. Dia mengangguk padanya sebagai penghargaan, dan dia menahan hal lain yang ingin dia katakan, mundur ke tempat sebelumnya di salah satu dinding. Dia melanjutkan, kata-katanya ditujukan kepada Corbett. Caira akan menjadi kandidat yang lebih kuat untuk peran yang aku pikirkan, terutama karena dia telah lama bekerja bersama Arthur dan memiliki pengalaman langsung dengan para naga. Aku percaya padanya dalam hal ini dan yakin dia akan bersedia. Bisakah kamu menjemputnya? Aku menyimpan pikiranku dalam hati, tidak ingin memperpanjang masalah ini lebih jauh karena aku sudah menuruti permintaan Seris. Sementara kami menunggu Corbett kembali, Seris menghabiskan beberapa menit memberiku dasar rencananya di Elenoir Wastes sehingga aku bisa meneruskannya kepada para naga jika menurutku perlu. Ketika Caira tiba, aku mengucapkan selamat tinggal pada Seri dan memimpin teman-temanku keluar desa menuju Bisglades. Ada sebuah kota di dekat tepi barat Bisglades, tidak terlalu jauh ke selatan. Itu gerbang teleportasi terdekat yang akan membawa kita ke Etistin, jelasku sambil berjalan. Jangan mengira aku tidak senang untuk ikut, kata Caira, sambil melirik ke sekeliling dengan sembunyi-sembunyi saat kami bergerak ke dalam barisan pepohonan yang lebat, tapi sebenarnya untuk apa kita terburu-buru. Melompati pohon tumbang, aku berbalik dan memberikan tanganku pada Eli untuk membantunya, lalu Caira di belakangnya. Saat aku meraih tangan Caira, aku berkata, aku telah menemukan beberapa bukti yang membuat aku percaya bahwa Wright akan menyerang Etistin dalam waktu dekat. Chul menghantamkan tinju seperti batu bata ke telapak tangannya yang terbuka, panas naik dari bahunya dalam gelombang cahaya oranye yang terlihat. Kesempatan untuk membalas dendam. Wrightes, kata Caira terengah-engah, alisnya berkerut. Tapi bagaimana kamu bisa tahu? Apakah kamu mempunyai peninggalan jin di sakumu yang menunjukkan masa depanmu? Dia mencoba tersenyum main-main, tapi itu terlihat menyakitkan. Tidak, aku belum bisa menjelaskannya. Aku minta maaf. Mungkin saat kita sudah sampai di Etistin dan punya waktu untuk mengetahui situasi di sana, kataku sambil mengusap bagian belakang leherku. Eli menjadi pucat saat aku berbicara, dan aku yakin dia teringat akibat pertarungan terakhirku melawan pembunuh Asura rahasia Agrona. Jadi, apakah kita hanya akan, misalnya, tidak membicarakan keseluruhan visi masa depan? Regis bertanya sambil berlari ke sampingku. Sylvie mengumpulkan cukup banyak koleksi subplot misterius, bukan? Dia perlu waktu untuk menyelidiki pemahaman dan wawasannya sendiri tentang visi ini, pikirku kembali. Sampai kita memiliki gagasan yang lebih baik tentang mengapa dan apa yang terjadi, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Dengan lantang, aku berkata, ini cukup bagus, dan berhenti di sebuah lapangan kecil dan melihat ikatanku. Sylvie, yang pikirannya dipenuhi pemikiran dan ide yang bergejolak dan saling bertentangan, memaksa dirinya untuk fokus. Transformasinya terjadi hampir seketika saat dia tumbuh menjadi naga bersisik hitam. Caira tersentak, mulutnya bergerak tanpa suara saat dia menatap dengan kagum. Itu tidak terlalu mengesankan. Lagi pula, sayapnya terlalu dilebih-lebihkan, kata Regis sambil melangkah ke arahku dan melayang ke inti diriku. Aku melompat ke punggung Sylvie di pangkal lehernya, dan Chul membantu Caira dan Eli naik di antara sayap Sylvie. Caira dengan ragu-ragu mengulurkan tangan dan mengusapkan jari-jarinya di sepanjang bagian belakang salah satu sayap, rasa menggigil menjalari dirinya. Dari tanah, Bu menggeram pelan di tenggorokannya, mata kecilnya menatap ke arah Eli dengan penuh tanda tanya. Aku menekankan tanganku dengan meyakinkan ke leher panjang Sylvie saat dia menatap Bu dengan satu matanya yang besar seperti genangan emas cair. Tidak akan terlalu banyak, aku bertanya. Selama aku tidak harus menggendong Chul juga, aku akan baik-baik saja, katanya, suaranya kaya dan bergemuruh dalam bentuk drakoniknya. Chul terbang ke udara dan menunggu. Sylvie meraih Bu dengan cakar depannya yang besar, menenangkan diri, dan melompat, sayapnya mengepak di udara dengan anggun dan mudah. Chul pindah ke posisi di sampingnya, dan kami berangkat ke barat daya. Kami tetap berada tepat di atas puncak pohon, tidak mengkhawatirkan serangan dari monster manapun, gabungan aura Sylvie, Chul, dan diriku sendiri akan mencegah semua monster mana yang paling kuat dan agresif menyerang, dan kami masih jauh dari kedalaman Bisglades tempat makhluk tersebut tinggal. Di Dragonback, perjalanan hanya memakan waktu beberapa jam, sehingga menghemat waktu 1 hari atau lebih untuk bekerja keras melewati hutan lebat di bawah. Sylvie bertransformasi kembali ke luar kota, dan kami menyelesaikan perjalanan dengan berjalan kaki. Kami tidak membutuhkan guild petualang atau vendor apapun, jadi kami tidak berhenti dimanapun di kota melainkan langsung menuju gerbang teleportasi. Sebelum mendekati penjaga gerbang, yang akan memprogram gerbang ke Etistin untuk kami, aku menghentikan teman-teman aku dan memandang mereka semua dengan serius. Aku telah memikirkan bagaimana melanjutkan perjalanan ini dan telah membuat beberapa keputusan yang aku tahu tidak akan disetujui semua orang. Eli, kamu tidak akan ikut ke Etistin bersama kami,
kataku sambil melepaskan perban yang kutahu akan menjadi percakapan yang sulit. Aku mengerti, katanya, membuatku lengah. Dia tampak malu melihat keterkejutanku. Oh, jangan lihat aku seperti itu. Terlepas dari ledakan emosiku, aku tahu aku tidak bisa berada di Etistin bersamamu jika keadaan menjadi seperti yang kamu harapkan. Tapi aku serius untuk menjadi lebih kuat. Aku ingin membuat perbedaan dalam, dia menggerakkan tangannya secara acak, semua ini, dengan cara terbaik yang aku bisa. Jika itu berarti menyingkir dan merasa aman untuk sementara waktu, maka itulah yang akan aku lakukan. Dia mengulurkan tinjunya, dan aku membenturkan tinjuku ke tinju itu sambil tersenyum penuh terima kasih. Regis, yang kembali berjalan bersama kami dalam bentuk fisiknya, mengulurkan tangan dan meletakkan cakar besar di tangan kami, lidahnya menjulur keluar dari sisi mulutnya. Ellie tertawa, dan aku memutar mataku. Apa, bukankah ini ngerumpi tim? Dia bercanda. Chul, yang menyaksikan percakapan kami dengan ekspresi kekhawatiran yang mendalam, mendengus. Suster Eleanor tidak bisa dikirim sendirian. Dia menggertakkan giginya, dengan jelas mempertimbangkan kata-kata selanjutnya dengan hati-hati. Meskipun aku ingin menguji diriku sendiri melawan para Wright ini, aku juga berharap bisa melakukan tugasku padamu, Arthur, dan membuat perbedaan, katanya, nadanya menunjukkan kesedihan yang tidak sepenuhnya tertahan. Jika kamu menginginkannya, aku akan mengantarnya kembali ke rumah kurcaci, Fildorial, dan menjaganya saat kamu tidak ada. Aku menghela nafas lega, bersyukur Chul telah menawarkannya sebelum aku harus memintanya. Dengan tidak adanya gerbang teleportasi jarak jauh yang tersisa di Fildorial, atau dimanapun di Darf, cara teraman bagi Ellie untuk kembali adalah dengan terbang. Terima kasih, Chul. Aku mengerti mengapa kamu meninggalkan pos gizi, dan apa artinya hal ini bagi kamu. Harapan aku adalah tidak ada pertempuran di Etistin, dan kamu tidak melewatkan kesenangan apapun. Dia mendengus dan memberiku anggukan serius. Ya, tapi jika kamu bertemu dengan Wright, berikan mereka pukulan telak untukku. Selain itu, Byron dan Mika akan berada di Fildorial. Bahkan mungkin Lance Farai. Mereka sungguh luar biasa untuk diajak berlatih, kata adikku dengan ceria, rasa takut dan frustasinya hampir tidak terlihat. Bu bergemuruh, dan Ellie menyeringai. Bu bilang dia juga akan dengan senang hati mengajakmu berkeliling, jika kamu membutuhkannya. Sambil terkekeh, aku menoleh ke Sylvie, Regis, dan Caira. Kalau begitu, ayo pergi. Penyihir itu dengan cepat mengkalibrasi portal dan mengantar kami melewatinya. Hal terakhir yang kulihat saat aku menoleh ke belakang adalah Ellie diapit oleh Chul dan Bu. Dia melambai. Aku mengangkat tanganku dan dibawa pergi. Sudah lama sekali sejak aku menjelajahi portal penyihir kuno di Dicaten. Aku sudah terbiasa dengan teknologi tempus warp ala Krian, yang membuat teleportasi lebih cepat dan lancar. Portal Dicaten, peninggalan yang ditinggalkan setelah genosida Jin, menyeret penggunanya melintasi ruang angkasa, yang berubah bentuk saat ia melaju, dan diketahui membuat orang sakit saat pertama kali menggunakannya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku menyadari di tengah jalan bahwa aku seharusnya memperingatkan Caira. Saat kami muncul satu persatu di depan portal penerima, Caira membungkuk dan memegangi perutnya, berusaha untuk tidak sakit. Seorang tentara, yang mungkin telah melihat hal ini terjadi lebih dari sekali, melompat mundur, mulutnya terkatup rapat saat dia memotong pesan selamat datang apapun yang akan dia sampaikan. Caira menarik napas dalam beberapa kali dan mengangkat tangannya seolah ingin mengusir rasa mualnya. Aku baik-baik saja, katanya dengan suara serak. Tapi, apa nama Fritra itu? Akhirnya, dia berdiri dan menatapku. Benar-benar biadab. Momen geli yang kurasakan lenyap ketika aku mengingat alasan kami berada di sana, yang bertepatan dengan tentara itu yang menarik perhatian ketika dia menyadari siapa aku. Bupati Liwin. Dia melangkah mengitari Caira dan meraih tanganku dengan kedua tangannya. Senang bertemu dengan kamu, sungguh, suatu kehormatan sejati. Kamu menyelamatkan ayah aku di pertempuran Slore, Tuan, dan aku selalu berharap mendapat kesempatan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Akulah yang seharusnya berterima kasih kepada ayahmu atas pengabdiannya, kataku sambil tersenyum, membiarkan dia menjabat tanganku. Tiba-tiba teringat dirinya sendiri, penjaga itu kembali mengambil sikap yang lebih profesional. Maaf, Bupati. Aku menjadi sedikit bersemangat. Aku yakin kamu di sini untuk menemui penjaga Caron. Melihat penjaga lain, yang menjulurkan kepalanya melalui pintu gedung kecil yang menampung portal, dia mulai memberi perintah, tapi aku menyela. Sebenarnya, aku ingin kedatanganku agar tetap tenang. Penjaga itu ragu-ragu, memandang dariku ke istana di kejauhan, terlihat melalui salah satu jendela sempit. Aku mengerti kamu sudah mendapat perintah. Lanjut aku, berusaha terdengar percaya diri sekaligus menghibur. Aku tidak ingin menghina Caron dengan tidak segera menemuinya, tapi nyawa dipertaruhkan. Aku benar-benar ingin kamu berpura-pura seolah aku tidak pernah keluar dari portal ini. Penjaga itu ragu-ragu saat dia memeriksa teman-temanku, mengerutkan kening pada tanduk Sylvie dan Caira. Tetapi para glider sangat ngotot, setelah terdiam, dia menggelengkan kepalanya dan meminum saat terlarut. Kamu memegang janji aku, Bupati. Mengembalikan isyarat itu, aku berjalan cepat dari ruang portal dan keluar menuju halaman di luarnya. Dua penjaga lagi berdiri di luar, termasuk salah satu yang mengintip ke dalam pintu.
Aku memberi hormat acuh tak acuh pada mereka dan mengajak teman-temanku menghilang dari pandangan, berlindung di gang sempit di antara dua rumah kota yang tinggi. Yah, satu pertanyaan sudah terjawab, kataku. Etistin belum diserang, Caera mengisi. Tapi para Wright mungkin masih ada di sini. Dari apa yang Seris bisa katakan padaku, mereka akan mahir menyembunyikan tanda tangan mana mereka dan mengatur medan perang agar sesuai dengan mereka. Sesosok tubuh menyeberang di depan gang tempat kami berkerumun, tapi yang terlihat hanyalah seorang lelaki tua yang sedang berjalan-jalan dengan manabisnya, makhluk seperti kadal berbulu yang berjalan di depannya dengan tali kulit. Kepada Sylvie dan Caera, aku berkata, aku ingin kalian pergi ke istana. Temukan Katin dan jelaskan apa yang telah kita lihat. Tanyakan padanya tentang naga. Namun, apapun yang kamu lakukan, jangan biarkan dia membawamu ke Charon. Tatapanku beralih ke tanduk Caera. Atau biarkan mereka menangkapmu. Dia menyilangkan lengannya dan menatapku tajam. Itu bukan salahku. Memperluas indraku keluar, aku merasakan tanda tangan mana yang kuat di dalam dan sekitar kota. Tekanan yang dikeluarkan oleh para naga terlihat jelas bahkan dari tempat kami berdiri, tapi aku merasakan tidak ada kehadiran lain yang cukup kuat untuk menjadi Asura atau Wright. Aku memeriksa tanda tangan naga dan merasakan sedikit keakraban. Winsome juga ada di sini, aku menegaskan. Tak seorang pun akan mengetahui bahwa kamu berada di kota sampai kita siap menghadapi mereka, Sylph. Mereka mungkin akan mencoba menyeretmu pergi, kembali ke kakekmu. Apa yang akan kamu lakukan? Caera bertanya, matanya tertuju pada sosok anak kecil yang kabur saat mereka berlari melewati mulut gang. Regis dan aku akan mencari tanda-tanda para Wright di kota. Sylvie meraih tanganku dan meremasnya dengan lembut sebelum melepaskannya. Hubungi aku jika kamu mendapat masalah. Ya, aku tahu kamu pernah menghadapi Wrights sebelumnya, tapi jangan berpuas diri. Hati-hati di istana, kataku sebagai jawaban. Ini pasti akan menjadi rawa politik. Caera dan Sylvie berjalan keluar gang, melintasi kota menuju istana, sementara aku melompat ke atap townhouse dan mengaktifkan Rilmet, Regis sekali lagi berlindung di dalam intiku. Aku melihat mereka berjalan memasuki jalanan kota Etistin hingga menghilang dari pandangan, lalu aku mengalihkan fokusku ke tugas yang ada. Mana di atmosfer bersinar di mana-mana, dengan elemen spesifik yang selaras dengan tempat tinggal mana, seperti mana dengan atribut bumi yang menempel di tanah dan dinding batu, sementara mana dengan atribut udara berputar dan menari bersama angin. Partikel mana ini hampir selalu bergerak, ditarik ke arah penyihir yang sedang bermeditasi atau didorong menjauh dari sumber suatu mantra, atau hanya berkelok-kelok melintasi dunia sesuai dengan sifat mekanis bawaan dari mana itu sendiri. Aether di atmosfer tidak terlalu padat. Hanya tirai tipis partikel ungu yang terlihat mengisi ruang di antara partikel mana. Justru interaksi antara kedua kekuatan itulah yang menjadi perhatian aku. Para Wright tidak bisa mempengaruhi Aether, jadi mereka tidak bisa memanipulasinya untuk membantu menutupi kehadiran mereka. Aku tidak yakin seberapa efektif mereka melakukannya dengan mana, jadi aku tidak bisa mengandalkan Rilmet sendirian dalam pencarianku. Meskipun Godrune membiarkanku melihat mana yang berkerumun dari penyihir yang tidak terlihat atau ilusi, aku berteori bahwa pengguna sihir dengan kontrol yang tepat atas mana dapat memuluskan hal itu hingga membuat diri mereka benar-benar tidak terdeteksi, terutama jika mereka juga menyeimbangkan masukan dan keluaran. Mana mereka dengan teknik yang mirip dengan rotasi mana. Karena kehilangan kemampuan untuk terbang lebih dari yang aku miliki dalam waktu yang cukup lama, aku melompat dari satu atap ke atap berikutnya, harus tetap berada di ketinggian yang aku bisa untuk mendapatkan jarak pandang maksimum. Interaksi antara Aether dan mana sangat halus dan mudah terlewatkan. Dan kita harus mencari seluruh kota, pikirku, suasana hatiku suram. Namun, pendekatan proaktif tampaknya lebih baik daripada menunggu sesuatu terjadi di istana. Dengan Aether yang meningkatkan indraku dan Rilmet memberiku penglihatan tentang partikel mana, aku melanjutkan untuk bernavigasi dari satu lingkungan ke lingkungan berikutnya, mencari mana yang terkondensasi tanpa sumber yang jelas, sedikit tanda mana yang ditekan, atau perubahan dalam atmosfer Aether yang mungkin terjadi. Menunjukkan sumber mana yang kental namun tersembunyi. Sementara itu, aku bisa merasakan Sylvie dan Ellie sudah sampai di istana tetapi masih menunggu audiensi dengan Katin. Saat mencari, aku mencoba mengingat seperti apa kota itu sebelum perang, namun tidak bisa. Aku tahu, tembok-tembok tinggi yang memotong kota dari lereng hingga ke teluk belum ada, dan distrik-distrik terpisah di kota itu telah dibentuk ulang dan dipagari satu sama lain, dengan beberapa lingkungan hilang sama sekali. Etistin masih mengusung suasana militeristik, sebuah kota yang dibentuk menjadi pusat politik nasional, namun orang-orangnya tampak bergerak seolah-olah mereka tidak menyadarinya. Sebuah pemikiran terlintas di benakku. Waspadai area di mana orang-orang berperilaku aneh, aku kirim ke Regis, yang bertindak seperti sepasang mata kedua. Area yang dihindari orang tanpa disadari. Tempat-tempat yang menimbulkan pandangan gelap, tempat orang yang lewat mempercepat lajunya untuk melewatinya dengan cepat. Ya, tidak masalah, jawabnya, nadanya terdengar sarkasme. Ini tidak seperti kita sedang mencari jarum di tumpukan jerami atau apapun. Sebuah jarum tak kasat mata siap membunuh semua orang. Ketika aku melanjutkan pencarian, aku melompat ke jalan, mengambil jubah biru kehijauan yang sudah pudar dari tali jemuran dan menjatuhkan koin ke dalam saku celana panjang. Tudungnya dalam, jatuh hingga menutupi rambut pirang gandum dan mata emasku.
Itu juga menutupi cahaya Godrune aku saat aku mengaktifkan God Step bersama Rilmet. Menyelinap ke arus lalu lintas, aku membuka diriku pada inderaku, mengalami pemandangan dan suara, tapi juga indera keenam yang merupakan tarikan mana, yang pada gilirannya dilapisi dengan pemandangan dan nyanyian jalur eterik yang menghubungkan setiap titik ke setiap titik lain di sekitarku. Aku mengikuti arus kota, bergerak mengikuti pasang surut alami masyarakatnya. Di sanalah, aku yakin, pada pertemuan mana, Eder, dan kepekaan manusia, aku akan menemukan mangsaku. Perjalanan waktu menjadi kabur tak berarti, mengingatnya adalah perasaan yang hilang saat aku fokus sepenuhnya pada orang lain. Pergerakan kakiku terjadi secara otomatis, gerakan memutar kepalaku secara halus untuk mendengarkan rengekan anak kecil atau melihat seorang wanita bergegas melewati ambang pintu yang gelap dilakukan tanpa usaha sadar. Di sana, pikir Regis, sambil mengamati bagian tembok kota yang jauh beberapa waktu kemudian. Mengikuti jalan pikirannya, aku melihat sepasang penjaga membeku, saling melirik. Aeder menyerbu mataku, meningkatkan penglihatanku sehingga aku bisa fokus pada titik yang jauh. Para penjaga pucat, berkeringat, pertanyaan di mata mereka jelas, mengapa aku tiba-tiba takut. Bersamaan dengan itu, mereka berbalik dan mulai berjalan kembali menyusuri rute patroli mereka, namun terlalu cepat untuk dianggap wajar. Aku pindah ke dalam bayang-bayang sebuah bangunan, aku menyadarinya, matahari mulai terbenam, dan bayangannya sangat dalam. Dengan tudungku ditarik rendah dan punggungku membungkuk, aku berjalan ke arah dinding, menekan pandangan dan pendengaranku untuk fokus pada Mana dan Eder. Itu dia, apa yang kucari-cari, distorsi halus di jalur eterik, kedutan di mana atmosfer. Lalu, itu hilang. Sambil mengerutkan kening, aku memperluas indraku lagi, mencari fenomena yang sama di dekatku. Ketika aku tidak bisa merasakannya, aku mengambil risiko melompat ke atas tembok, di mana aku segera berjongkok di belakang tepi batu yang rendah dan mencari dengan mataku juga. Rekan aku yang bermata tajam kembali melihatnya terlebih dahulu. Pasar. Mengintip ke bawah dari balik atap townhouse, aku mengamati alun-alun pasar kecil yang terletak di kaki tembok distrik. Di bawah tembok itu, bayangannya semakin dalam, dan, di sana, tidak ada sumber mana yang kuat yang terpancar dari pasar, dan satu-satunya tanda tangan mana adalah segelintir penyihir pengembara, tidak ada satupun yang lebih tinggi dari inti oranye. Tapi di tengah bayangan itu, mana di atmosfer terdistorsi sedikit, begitu halus sehingga aku mungkin akan melewatkannya jika bukan karena distorsi paling samar dari jalur eterik yang menunjukkan bahwa sumber mana yang kuat sedang menekan eter di sekitarnya. Setiap orang yang mendekati bayangan itu tiba-tiba berbalik, memeluk diri mereka sendiri atau menggigil seolah-olah mereka tiba-tiba kedinginan sebelum bergegas pergi ke bagian lain pasar. Aku mulai bergerak ke arah itu, memusatkan perhatian pada satu tempat itu. Distorsi menghilang, Mana dan Eder menjadi rileks saat mereka kembali ke konfigurasi normalnya. Tapi tidak butuh waktu lama bagi aku untuk menemukan distorsi itu lagi, sekarang di sisi lain tembok dalam bayang-bayang menara. Itu menuju keluar kota, kata Regis. Ia tahu kita telah melihatnya. Melepaskan jubahnya, aku menekan Regis, dan dia muncul dari bayangan panjangku, cakarnya di tepi dinding. Jalur eterik terbuka di hadapanku, dan aku muncul dalam bayangan menara, sambaran petir berwarna ungu menjalar ke lengan dan kakiku. Aku merasakan tekanan yang dikeluarkan oleh sosok tak kasat mata itu selama setengah detik, lalu menghilang. Di atas tembok luar kota, Regis berkata, membimbingku dengan penuh semangat saat dia bergegas menyusuri dinding untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik. Merasakan jalannya, aku dewa melangkah lagi, kali ini ke dalam bayangan pos penjagaan yang berada di puncak tembok luar tinggi di tepi selatan kota. Sudah pergi, Regis mendengus. Di balik tembok di suatu tempat. Aku harus mencari kali ini, tetapi aku mulai melihat polanya. Di selatan tembok, banyak bangunan rendah telah didirikan untuk menggantikan bangunan yang dihancurkan sebelum dan selama perang. Aku mencari bayangan mereka dan menemukan gangguan itu menghilang lagi, muncul kembali di belakang sebuah bangunan beberapa ratus kaki jauhnya. Jalur eterik membawaku ke sana, dan sekali lagi aku muncul tepat saat distorsinya lenyap. Dari kejauhan, melalui indranya, aku merasakan Regis melompat dari tembok tinggi dan menghantam tanah di belakangku. Aku menemukannya dan dewa melangkah setelah distorsi itu lagi, tapi aku harus mencari mangsaku, padahal ia harus terus berlari, dan lagi-lagi ia tetap berada di depanku. Namun setelah beberapa kali berpindah tempat dengan cepat, kami sampai di ujung daerah kumuh yang dibangun di luar tembok kota. Beberapa pohon yang tumbuh di padang rumput berbatu yang mendekati teluk ini telah ditebang selama perang, sehingga memberikan pemandangan yang jelas sejauh lebih dari 1 mil, dan satu-satunya bayangan disediakan oleh semak liar, semak rendah, atau pohon muda yang tidak beraturan. Tapi sekarang matahari hampir terbenam, dan bayangan itu semakin lama semakin panjang. Gangguan itu muncul dalam bayang-bayang sebuah batu besar, tiba-tiba membelok ke arah timur. Aku mengamati area di balik batu, di mana deretan semak beri liar memberikan satu-satunya bayangan substansi. Memetakan jalan melalui ether, aku dewa melangkah pertama ke batu, lalu ke semak-semak, tidak menunggu di antara keduanya. Aku akan menyeringai ketika gangguan itu terjadi tepat di sampingku, seperti cakar menembus bayang-bayang, hanya saja tidak ada waktu.
Pecahan es hitam gelap menusuk dari udara, mengarah ke tenggorokanku. Aku menangkisnya, tapi saat aku meraih lengan tersembunyi yang memegang pedang itu, aku hanya meraih udara. Bilah lain ditusukkan dari samping, mengarah ke pinggulku, lalu bilah lain di depanku, mengarah ke bawah tulang rusuk menuju jantungku. Aku memblokir kedua serangan itu, memberikan dampak ketiga dengan ledakan Edric yang membakar semak-semak. Bergerak setelah ledakan, bila Aider muncul di kepalan tanganku, menyapu pusat gangguan dengan kabur saat Aider meledak melalui lenganku dalam urutan yang tepat. Aku merasakan bilahnya menemui perlawanan saat menemukan daging dan tulang targetku. Bayangan itu menghilang seperti jubah yang ditarik dari bahu targetku saat mereka berguling di tanah dan kembali berdiri. Satu lengannya telah putus seluruhnya, anggota tubuhnya yang berlumuran darah tergeletak di tanah di antara kami. Laki-laki kurus dan pucat itu menekankan sisa tangannya ke tunggul pohon yang mengucur, menatapku dengan mata merah cerah melalui poni rambutnya yang gelap dan sulit diatur. Ascender, katanya, suaranya keluar dari dirinya dan mengotori gendang telingaku. Di mana kalian semua? Tuntutku, menjaga jarak di antara kami namun siap melawan jika dia mengejang. Dia menggelengkan kepalanya, tapi tidak ada emosi yang terlintas di wajahnya selain rasa sakit yang nyata. Tidak ada peringatan, terakhir kali. Penguasa tinggi tidak memberitahu mereka siapa dirimu. Pertarungan 1 lawan 1, sungguh nyata. Sebuah suguhan langka bagi mereka, meski mereka tidak selamat. Tidak akan terjadi lagi, Ascender. Tapi tidak di sini untukmu. Pisau dalam kegelapan, tapi tidak untukmu. Kau berdiri di benua yang salah, kataku, sedikit menggeser bebanku ke depan. Artinya meskipun kamu tidak di sini untukku, aku di sini untukmu. Sekarang di mana yang lainnya? Berapa banyak? Aku tahu kamu tidak sendirian di sini. Regis mendekat dari belakang, berputar untuk memasukkan Wright dari sisi lain. Pria pucat itu menggelengkan kepalanya lagi dan, anehnya, tampak rileks. Sudah terlambat. Tidak bisa lari, tidak bisa bicara, tidak bisa menang. Aku sedikit memiringkan kepalaku. Aku tidak lari, tapi aku berjanji, aku bisa menang. Tapi aku sudah hampir selesai bicara. Jika kamu tidak bisa. Bukan kamu, pendaki. Dia sedang menonton. Dia menunjuk ke mata merahnya. Mataku tertuju padanya. Dia tahu. Jadi ini sudah terlambat. Dia, maksudmu Agrona. Dia, tanpa sadar aku mengambil langkah mundur saat mana membengkak di dalam dan di sekitar Wright. Dia terkesiap dan berlutut, lalu menatapku dengan senyum lebar di wajahnya, darah hitam menetes dari sudut. Regis, kembali. Aku menyelinap ke guard step bahkan ketika mana meletus. Dari jarak beberapa ratus kaki, dengan listrik Edric masih mengalir di atasku, aku melihat Nova mana hitam dan paku besi darah meledak dari daging Wright, menyembur keluar dalam kubah mematikan yang mengoyak tanah sejauh 100 kaki ke segala arah. Hujan paku logam hitam terus turun selama beberapa detik setelah ledakan. Aku masih menatap ke arah ladang duri saat Regis berjalan di sampingku. Para Alakrian ini dan kutukan darah mereka. Ketika aku tidak menjawab, dia menambahkan, menurutmu hanya itu. Serangan dibelokkan. Tidak, kataku, mengetahui kebenarannya. Kami belum menghentikan serangan itu. Kita baru saja mengubah peristiwa ke masa depan yang sekarang tidak kita ketahui.